Salam dan salam tak lupa maka kita aturkan pada suaminya Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut hambanya ke jalan yang penuh dengan barokah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah atau yang wakili yang saya hormati, Pak Zul dan Pak Nazril selaku Nazril CGP yang sangat saya banggakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di kegiatan kita hari ini, dan luar biasa sekali ya di observasi kami Bapak Ibu telah mau bekerjasama untuk meluangkan waktunya di sela kesibukan. Itu sebelum kegiatannya kita mulai, saya izin memperkenalkan diri. Saya Siti Hatuti, Bu, dipanggil Bu Uti, selaku pengajar praktik dari program sekolah guru penggerak. Saya PP-nya Pak Zul, dan yang di sebelah saya ini Ibu Julianti, PP-nya Pak Nazril. Kalau saya kegiatan sehari-harinya sebagai guru TK, kalau Ibu Juli dari SMP, guru SMP. Pada kegiatan hari ini kita akan melakukan simulasi diskusi refleksi prakarsa perubahan di SMK di Tugu Mulia ini. Untuk itu sebelumnya marilah kegiatan ini sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Dan selanjutnya sambutan-sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Yuli. Kepada Ibu Yuli kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eni selaku Waka Kesiswaan, Bapak Markis selaku Waka Kurikulum, rekan saya Ibu Siti Hatuti dan CGP Pak Abdul Haidir dan Pak Nasril, serta Bapak Ibu guru sekalian yang hadir di ruangan ini. Perkenalan tadi sudah diperkenalkan sama Ibu Siti. Sedikit dari saya Bapak Ibu, terima kasih atas sambutan kepada kami dan atas kesediaan Bapak Ibu untuk sama-sama hadir di sini ya, mensupport kegiatan Pak Abdul Haidir dan Pak Nasril yang merupakan bagian dari pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah membahas visi dan prakarsa perubahan di SMK Negeri Tugu Mulyo. Nah, saya yakin visi sekolah di sini sudah bagus ya, tapi mungkin perlu kita selaraskan, apakah masih kita diskusikan apakah masih selaras dengan kurikulum Merdeka yang menginginkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi visi itu memang secara berkala dievaluasi. Sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu belum visi sekolah ini? Kalau saya jadi guru dulu tidak tahu. Visi itu ngapalinnya pas akreditasi gitu ya. Ya ya, karena kita tidak ikut dalam penyusunan. Visi biasanya yang nyusun kepala sekolah atau tim pengembang kurikulum untuk dokumen kurikulum, biasanya seperti itu. Nah, idealnya itu kan visi itu tujuan sekolah, cita-cita sekolah itu disusun oleh warga sekolah. Jadi kita mulai bergeser, bertransformasi ya, kita mulai berubah ya untuk mengikuti yang ideal gitu. Jadi Bapak Ibu sangat diharapkan nanti keterlibatannya, partisipasinya, usul, kritik ataupun
masukan ya dalam diskusi kita kali ini. Mungkin itu saja dari saya. Nanti diskusi akan dipandu langsung oleh CGP karena beliau sudah belajar di modul 1.3 bagaimana menyusun prakarsa perubahan, menyusun visi mereka sebagai guru penggerak, sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, akan visi itu akan dijadikan acuan ya sebagai refleksi untuk menyusun visi sekolah. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Markus kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Sri Hartuti SPD, PP Guru Penggerak, yang sama-sama kita hormati Ibu Yulianti MPD, juga PP Guru Penggerak, yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu Dewan Guru yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah nanti kita semua diberikan atau mendapatkan syafaat darinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, mohon izin sebelumnya sini saya mewakili Pak Kapolsek karena beliau ada halangan. Tentunya pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Siti Hartuti dan juga Ibu Yulianti yang telah menyempatkan hadir di sekolah kita dalam rangka kegiatan pada hari ini, yaitu merupakan bagian daripada kegiatan rekan-rekan kita yang mengikuti CGP, ya calon guru penggerak, di mana nantinya tentu besar harapan kita semua dalam kegiatan ini, rekan-rekan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan rekan-rekan juga dapat lulus dengan baik, nantinya dapat berhasil dengan baik dalam kegiatan ini, sehingga nantinya juga jika mereka semua telah berhasil dan lulus akan menjadi motivasi bagi rekan-rekan kita semua yang ada di sekolah kita. Dan tentunya kita berharap juga di mana pada hari ini kegiatannya dalam materinya yang akan dilaksanakan yaitu mengenai simulasi atau diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan di SMK itu kemudian. Tentunya ini akan membahas visi dan misi kita, itu sebagian daripada tujuan visi-visi sekolah kita. Bersama harapan juga kita dalam kegiatan ini kita akan menjadi mendapatkan masukan-masukan yang kedepannya akan memberikan arahan atau tujuan sekolah kita lebih baik lagi. Tentunya ini akan menjadi masukan, ya tentunya di tahun sebentar lagi kita akan di tahun ajaran 2024-2025. Tentunya nanti kita akan harus punya visi dan misi baru. Nah, tentunya kegiatan ini sangat ya berpengaruh juga dari bagian itu untuk kebaikan visi dan misi sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Bapak Ibu apabila ada salah kata, salah ucap. Kalau Allah saya mohon ampun. Saya akhiri bilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu saya hormati. Sebelum kegiatan diskusi ini kita mulai, di sini sedikit
saya beri gambaran bahwa kegiatan ini nanti sifatnya judulnya sudah jelas Bapak Ibu, diskusi ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu belum pernah ikut terlibat dalam penentuan visi-misi sekolah. Hari ini kita akan mencoba mendiskusikan bersama bagaimana visi-misi sekolah yang sesuai dengan keinginan kita semua. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini punya impian, pengennya kayak gimana sih anak-anak itu, seperti itu ya Bu. Karena bukan rahasia lagi Bu, di sekolah-sekolah itu biasanya yang merumuskan visi misi sekolah itu pertama kepala sekolah, kemudian kurikulum ya Bu ya, operator upload, dan kita juga jarang yang hafal, bahkan ada yang nggak hafal. Yang lebih parahnya lagi nggak ngerti. Nah, banyak ya, itu tidak sedikit, dan itu berlaku di semua jenjang dari PAUD sampai sekolah yang lebih tinggi. Nah, di sini nanti kita akan mencoba, Pak Zul dan Pak Nasril akan mencoba mempraktekkan apa yang sudah beliau ikuti selama pembelajaran daring. Untuk itu diskusi refleksi prakarsa perubahan akan langsung dipandu oleh CGP. Kepada Pak Jul dipersilakan. Terima kasih untuk Siti Tuti selaku PP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Emni Eka Sari dan Pak Marki Suryaman. Yang saya hormati Ibu Tuti, kemudian yang saya hormati juga Ibu Yulianti sebagai BPI, membersamai kegiatan kami selama kurang lebih 3 bulan Bapak Ibu. Kami sudah melakukan kegiatan ini selama kurang lebih 3 bulan, dan saya merasakan dampak yang luar biasa bagi saya. Jadi saya belakang ini ya, saya memberikan semangat kepada rekan-rekan sekalian, karena kita sudah ada satu guru yang tamat untuk menyelesaikan pendidikan CGP, yaitu Bu Devi, dia di angkatan 9 ya. Dan ini kebetulan di angkatan 10 ini ada 3 CGP, saya sendiri, Pak Nasril, dan Bu Utami. Tapi sayang sekali Bu Utami tidak bisa bersama kita hari ini karena pendampingnya ada halangan, sehingga tidak bisa berdiskusi bersama-sama. Bapak Ibu, selama saya mengikuti kegiatan CGP itu dari bulan Maret, sudah banyak ya, sudah 4 modul sampai dengan hari ini saya pelajari. Yang pertama sekali kita ditanamkan tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana intinya di situ bahwa tugas kita seorang guru itu hanya menuntun tumbuhnya kodrat anak sehingga anak tersebut mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Jadi tugas kita itu menuntun Bapak Ibu, menuntun murid kita. Kemudian di modul 1.2 kami juga diajarkan bagaimana kami memiliki nilai-nilai seorang guru penggerak dan peran guru penggerak. Tentunya sangat menarik ya Bapak Ibu, pelajar modul 1.1, 1.2, kemudian di 1.3 seperti yang disampaikan oleh Bu Tuti, kami diajarkan bagaimana merancang sebuah visi pribadi, dan nantinya akan berdampak pada sekolah kita, yaitu visi sekolah nanti. Dan hari ini kita sama-sama berdasarkan ilmu yang telah kami dapatkan dengan Pak Nasril di LMS dan bawah bimbingan Bu Tuti dan Bu Yulianti, kami akan mengajak Bapak Ibu berdiskusi tentang visi dan misi yang selama ini tabu. Mungkin itu hanya dirumuskan oleh kepala sekolah, atau dirumuskan oleh Pak Marki seorang, atau dirumuskan oleh Ibu Eni seorang, yang hanya ada
di website kita dan biasanya ditempel di dinding-dinding tanpa kita tahu maksudnya apa. Ya Bapak Ibu ya, tentunya Bapak Ibu kita ingin sekali menjadi manusia yang bermanfaat dan memberikan banyak manfaat kepada lingkungan sekitar kita. Kita sebagai seorang guru tentunya pasti mempunyai impian yang besar. Benar nggak Bapak Ibu? Punya impian yang besar nggak kita? Tentang murid kita nantinya. Mau dikemanakan murid kita ini? Mau dituntun kemana? Bahasa geser bareng-bareng gitu. Mau dituntun kemana murid kita ini? Apakah kita cuek-cuek saja? Apakah kita tidak peduli dengan perkembangan murid kita ini? Apalagi sekarang banyak sekali dari teman-teman yang sudah lulus P3K. Gaji yang kita terima, kita harus bertanggung jawab Bapak Ibu di mata manusia, dan di akhirat nanti juga kita dimintai bertanggung jawaban bahwa kita harus menjadi guru yang lebih menuntun muridnya nantinya. Baik Bapak Ibu, judulnya diskusi refleksi visi dan prakarsa perubahan. Di awal saya akan mengajak Bapak Ibu merefleksi visi yang sudah dibuat oleh sekolah, walaupun mungkin pada saat itu cuma tim yang membuat. Hari ini kita bersama-sama merefleksikan atau mereview kembali visi yang sudah kita buat itu apakah sesuai dengan standar lulusan kita sekarang kurikulum merdeka ya, apakah sesuai tidak dengan impian Bapak Ibu terhadap murid nantinya. Baik, kita buka yang pertama. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali visi kita pada hari ini, kita merancang visi pada hari ini, ada baiknya kita dengarkan puisi yang diciptakan oleh Bung Karno pada tahun 1929. Ini merupakan semangat beliau untuk memerdekakan Indonesia. Dengan cita-cita beliau maka kita merasakan kebahagiaan sampai dengan saat ini. Kami persilakan Ibu Eli untuk menyampaikan puisi Soekarno. Aku melihat Indonesia dalam salah satu karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Melinyet, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Melinyet itu, mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebon, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olisio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku
jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Saya lihat berbahasa benar. Ada semangat apa dari Bung Karno? Boleh saya minta pendapat? Boleh saya minta pendapat? Itu dibuat pada tahun 1929 sebelum kita merdeka. Seorang Bung Karno, dia punya imaji yang dia buat dalam sebuah puisi, menggambarkan cerita tentang Indonesia di situ, dan semangatnya untuk Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak. Luar biasa. Kira-kira guru PKN apa tanggapannya? Nah, tanggapan dari satu kata Indonesia. Oke, Indonesia ya, Indonesia. Bapak Ibu, ada lagi yang mau masuk tanggapan? Satu kata Indonesia. Ada Pak Yanto mau masuk tanggapan, Pak Yanto? Kira-kira apa? Ada semangat apa di situ dari Bung Karno? Apa? Semangat untuk Indonesia ya. Semangat untuk Indonesia. Semangat untuk Indonesia bahwa kita itu sama. Atas sama satu untuk Indonesia. Cek. Baik Bapak Ibu. Disitulah bahwa impian Soekarno alhamdulillah sampai dengan saat ini, sampai kepada kita. Dan saat ini kita merdeka atau tidak, boleh? Merdeka. Berkat impian Soekarno, imaji Soekarno terhadap Indonesia, lahirlah kita sekarang, Indonesia yang merdeka. Dia juga yang mencetuskan dasar negara kita, Pak, Pancasila. Pancasila dia sendiri yang membuat namanya, dia juga yang mencetuskannya. Bersama Bung Hatta, dia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Itu hanya Soekarno seorang. Bagaimana kalau ada Soekarno lain yang mempunyai visi yang lebih kuat? Saya buat contoh satu lagi Bapak Ibu. Pernah dengar Sumpah Palapa? Pernah dengar Sumpah Palapa? Pernah. Kira-kira apa? Siapa yang membuat Sumpah Palapa? Gajah Mada. Gajah Mada itu siapa? Pati, Pati, bukan raja kan? Bukan raja. Artinya tidak hanya seorang raja, Pati pun bisa mempunyai sumpah yang bisa menggetarkan hati seluruh Nusantara pada saat itu. Pada saat dia dilantik menjadi Pati, dia bersumpah dengan sumpah seperti itu. Siapa yang bisa bahasa Jawa itu? Baca dengan bahasa Jawa. Jadi mau lanjut? Iya. Ada yang bisa bahasa Jawa? Tolong dibacakan. Apa sumpah palapanya? Ya. Baca bahasa Jawa ini kan? Sumpah Palapa. Lamun Hulus kalah Nusantara ingsun amuk di Palapa. Lamun kalah ring Gunung, ring Seran, Tanjung Buah, ring Halu, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, sama ingsun amuk di Palapa. Saya artikan ya bahasanya. Jika sudah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan kuasa. Apabila mengalahkan Gurun, Serang, Tanjung Purang, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepas kuasa. Artinya itu nama-nama kota yang dicita-citakan oleh seorang Pati yang baru dilantik, karena dia sudah berhasil pada saat itu memberantas
memberantas pemberontakan di kerajaan Majapahit. Dia langsung dilantik menjadi pati. Cita-citanya ini atau sumpahnya ini menggetarkan seluruh pasukannya sehingga itu bisa tercapai. Luar biasa tak Bapak Ibu kira-kira? Luar biasa. Dia tidak akan, puasa itu dalam maknanya itu dia tidak akan kalau menikmati dunia kalau itu belum tercapai. Menikmati dunia itu bisa jadi menikah ya Bapak Ibu ya, kebahagiaan yang lainnya. Ya. Jadi itu apa itu bukan buah, bukan apa itu diilustrasikan sebagai kebahagiaan ya. Jadi dia tidak akan menikmati kebahagiaan sampai dia mendapatkan nusantara itu. Luar biasa. Dia bukan raja, tetapi dia pati. Dia bisa punya visi. Kalau kita akan dia punya visi yang luar biasa yang menggetarkan seluruh pasukannya. Nah, kalau masing-masing Bapak Ibu ini punya visi yang seperti itu, maka SMK kita akan menjadi SMK yang luar biasa. SMK? 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 Oke, SMK bisa hebat. Kira-kira tahu nggak visi kita apa? Nggak tahu. Nah, setelah saya mendapatkan modul 1.3 ini, saya baru memahami betapa pentingnya setiap guru dan stakeholder yang ada di SMK Negeri Kedungmulyo tahu tentang visi yang sudah dirancang bersama seperti ini. Baik, selanjutnya nanti kepanjangan saya follow. Baik Bapak Ibu, tujuan diskusi kita mohon disimak. Melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Kemudian melalui diskusi, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid yang sesuai dengan visi. Jadi intinya hari ini kita berdiskusi tentang sebuah visi untuk SMK kita ke depannya. Baik Bapak Ibu, ini pengertian visi. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Ya. Kemudian syarat sebuah visi dikatakan baik apabila yang pertama inspiratif. Visi harus memotivasi dan menginspirasi orang lain. Ya. Kemudian jelas dan spesifik. Selanjutnya adalah relevan, terukur dan realistis. Yang terakhir tidak menggunakan kata kerja. Berarti menggunakan kata atau tidak menggunakan kata kerja? Kata sifat ya. Kata sifat. Ini saya tidak ada guru bahasa Indonesia ini. Baik Ibu. Kemudian SKL dari kurikulum Merdeka untuk karakter yang harus ada di dalam visi adalah profil pelajar Pancasila yang mencakup 6 dimensi. Dimensi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Jadi ke-6 dimensi ini sebagai standar kelulusan dari murid di seluruh Indonesia sekarang. Kalau ke-6 ini tidak ada di dalam visi atau ada bagian tertentu yang tidak dari poin-poin profil pelajar Pancasila itu tidak ada di dalam visi, berarti visi kita sudah mulai harus diperbaiki atau direvisi. Coba perhatikan dulu itu 6 itu. Kira-kira kita lihat visi kita. Kalian ingat ada enggak nilai-nilai ke-6 itu? Pertanyaannya, apakah wajib ke-6-6-nya itu? Ya itu kira-kira gimana? Apakah wajib ke-6-6-nya itu atau boleh mengambil salah satunya saja? Salah 3, salah 4? Wajib ada. Ya, kata Bu Tuti penjelasannya itu terintegrasi biasanya dalam satu kalimat visi. Nanti kita coba
membuat kalimat visi yang positif dan kita gandeng dengan visi yang sudah ada sekarang. Baik Bapak Ibu. Kemudian landasan yang kedua adalah kata-kata dari Ki Hajar Dewantara yang harus memuncak di hati kita bahwa kita harus menuntut pendidikan sesungguhnya adalah memberikan perlindungan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu ya Ibu ya, menuntut. Oke lanjut. Sekarang Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu membayangkan imaji itu imajinasi, harapan, impian Bapak Ibu terhadap murid. Saya minta waktunya untuk mendengar kira-kira murid kita ini mau dikemanakan. Boleh disimpan dulu dalam otak. Apa mau dikemanakan murid kita ini tadi berdasarkan panduan dari pemerintah SKL tadi dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sudah dibayangkan Bapak Ibu kira-kira mau dikemanakan murid kita? Sudah? Oke. Saya juga Bapak Ibu di tugas visi 1.3 saya mengimajinkan keinginan saya terhadap murid dalam sebuah puisi yang saya buat. Ada guru bahasa Indonesia tidak di sini? Kira-kira puisi yang saya buat ini sudah sesuai belum dengan kaidah bahasa Indonesia? Saya tunjukkan puisi yang saya buat dalam tugas saya. Nih. Kira-kira judulnya Muridku Harapanku, karya Zulhaidin. Harapan guru. Harapan guru padamu wahai muridku. Muridku tersayang, luruskan niatmu dalam menuntut ilmu, muliakan akhlakmu, hormati gurumu agar keberkahan mengalir deras pada setiap langkah kakimu. Wahai muridku, dunia semakin angkuh melihatmu. Perbaiki literasi dalam hidupmu, perkuat kolaborasi bersama temanmu, bergembiralah dalam setiap ukiran karyamu. Inovasimu menjawab tantangan keangkuhan zamanmu. Belum Mas panjang. Wahai muridku, walaupun inovasimu menaklukkan keangkuhan zamanmu, tapi jangan kau lupakan budaya yang telah terpatri dalam dirimu sejak kau terlahir ke dunia ini. Wahai muridku, jangan kau simpan ilmu hanya di kepalamu. Bantu temanmu yang belum tahu tentang zaman ini, gandeng tangannya untuk sukses bersama, sehingga kau dapatkan senyuman dan cinta sejati. Wahai muridku, ada banyak hal yang terkadang menegurkan nyawamu. Terangkan lagi dengan memperpanjang doa-doa dalam sujud malammu. Niscaya lentera itu akan tetap terlihat walaupun dari kejauhan. Luar biasa, wahai muridku, jadilah murid yang menebar kebaikan kepada semesta alam. Doa-doa keselamatan mengalir deras dari semesta. Kehadiranmu selalu dinantikan oleh semesta. Bahkan pepohonan pun melambaikan tangannya. Burung-burung berkicau tanda setuju. Wahai muridku, sampaikan pesan dari teman-teman guru dan orang tua bahwa ada banyak doa yang mengalir deras dari mereka untuk keselamatan dan kebahagiaanmu. Wahai muridku, terima kasih atas kerja kerasmu. Kerja kerasmu meninggikan peradaban bangsa ini. Terima kasih telah menjadi murid terbaikku. Luar biasa kan Bapak Ibu? Jadi ikutlah guru penggerak. Maka imajinasi-imajinasi yang tersimpan di dalam otak bisa kita tuangkan dalam kalimat imaji, boleh puisi atau boleh apa. Jangan nangis ya. Itu harapan saya, bukan harapan mereka. Kalau punya harapan itu juga tidak masalah. Oke Bapak Ibu, saya yakin sudah banyak saya pantik tadi dengan Soekarno, dengan Sumpah Pemuda, kemudian dengan imaji saya sendiri, harapan saya sendiri dari lubuk hati saya paling dalam tentang cita-cita saya terhadap murid. Saya minta Bapak Ibu menuliskan
menjawab kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu kalimat yang terputus. Kalau kita dulu, kalau di SD itu isi titik-titik, ya, isi titik-titik. Nanti saya akan menampilkan kalimat rumpangnya. Bapak Ibu silakan jawab kalimat rumpang tersebut untuk memulai diskusi kita pada hari ini. Silakan Pak Hasri membantukannya untuk membagikan stage nya. Hanya meminta Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu kita hanya menjawab bagian yang nomor pandu bersama-sama. Oke, silakan. Silakan jangan berlama-lama. Silakan impian Bapak Ibu terhadap murid. Pak Markis boleh buat juga Pak murid, karena Pak Markis penentu juga. Nanti Bapak Ibu yang sudah boleh Bapak Ibu tempelkan ke jawabannya nomor 1 ya Pak. Oke, kita jawab Pak. Nggak contohan ya Bapak Ibu. Satu dulu. Nanti terlalu panjang. Silakan Bapak Ibu tempelkan. Nggak, satu aja dulu, satu aja. Yang satu aja. Saya memimpikan murid-murid yang impian Bapak Ibu terhadap murid itu aja dulu. Nanti kita langsung ke visi. Ayo. Oke, ditempel dulu. Kita memulai diskusi kita. Kira-kira harapan kita ini, tempel di sana. Harapan kita apa? Nanti berarti Pak Nasril kita tulis di mana Pak Nasril? Atau kita langsung di laptop aja Pak Nasril? Harapan-harapan kawan-kawan kita globalkan ya. Nanti kita rancang sebuah kalimat positif, yaitu kalimat visi. Bapak Ibu sudah semua nempel? Baik, nanti kita kelompokkan ya, kira-kira harapan apa ya, kita kelompokkan harapan-harapan Bapak Ibu, kira-kira sesuai tidak, selaras tidak dengan visi kita yang sekarang. Baik, Pak Nasril boleh bantu saya membacakan. Nanti kita, masih ada yang belum? Oke, baik. Apa secara yang pertama tuh? Saya memimpikan murid-murid yang pertama mandiri. Mandiri, berarti poin 1 mandiri. Kita berharap murid kita mandiri ya. Oke, 1. Tadi udah di P3 tadi Pak ya, mandiri profil Pak Nasril ditulis di bawah aja kali Pak Nasril. Mandiri, kata kuncinya dulu. menjawab kayak apa? Ada stiker kan? Mandiri apa BRI? Mandiri. Dipotong ya yang kayak itu. Oke, yang mandiri lanjut. Berikutnya menyenangkan. Menyenangkan. Boleh Pak. Terus atau nanti dulu ya? Kita pikirkan. Lanjut. Nggak galak mikir nih yang cuma nulis menyenangkan. Buat puisi gitu. Cuman pendek, menyenangkan. Dah cukup, jadilah. Impiannya menyenangkan. Yo, lanjut. Saya memimpikan murid yang berakhlak mulia. Oke, poin. Berakhlak mulia. Berakhlak. Pasti butuh diam gitu ya. Bukan mandiri, Pak. Mandiri, bukan BRI. BRI berarti ketahuan ada pinjaman. Berjiwa usaha, oke, bagus. Usaha. Oke, lanjut. Berilmu dan santun.
Santun dan berilmu. Tulis tidak apa berilmu. Oh iya nanti ya, masuk akhlak ya, akhlak. Oke benar. Lanjut. Beretitude. Nah ini guru bahasa Inggris Pak Joko paling. Pak Joko, kalau beretitude itu dalam bahasa enggak, saya tanya. Kalau beretitude itu dalam bahasa yang 6 dimensi itu masuk ke mana? Akhlak mulia, masih sama. Lanjut. Berpikir kritis. Berpikir kritis, boleh. Lanjut. Berikutnya soleh, soleha dan berkarakter. Mulia Bapak Ibu. Oke. Menghormati gurunya. Menghormati guru. Akhlak juga masih masuk ke akhlak. Oke lanjut. Berdisiplin tinggi. Berarti disiplin ya. Disiplin itu karakter. Ada. Oke. Disiplin ini sebenarnya masuk ke mandiri, Pak. Iya betul. Disiplin itu masuk ke mandiri. Jadi ke arahnya masih ke mandiri ya. Bisa mengatur diri sendiri. Ayo. Cek. Berakhlak mulia dan memiliki skill yang baik. Jadi skill itu kompeten, Pak ya. Kompeten atau profesional boleh. Atau profesional. Oke lanjut. Kok dikit sekali tulisannya? Ada yang nggak nulis ini jangan-jangan? Ada yang nggak punya mimpi? Nanti kalau di KWSP di awal nanti kita bicarakan dengan kepala sekolah, kita bahas, memang harus kita bahas. Karena guru penggeraknya lempak, malu kalau tidak bahas visi. Masa cuma Pak Markis yang buat visi? Memang visi sekolah ini punya dia. Lanjut. Berikutnya berakhlak mulia. Sama. Masih masuk ya. Berikutnya. Kalau tanya malu tidak tahu visi. Bertoleransi dan menghargai sesama. Masih sama. Toleransi masih akhlak. Sama Pak ya. Berikutnya disiplin. Kemudian kreatif dan memiliki sopan santun. Kreatif. Berikutnya mau berkembang. Mau berkembang. Ini yang nulis Pak Usuf Pak, coba ditanya kembangnya apa itu Pak? Oke, mau menyesuaikan diri dengan lingkungan kata Pak Usuf. Silakan. Lanjut. Berikutnya saya memimpikan murid yang bahagia, selalu bersemangat ke sekolah. Berarti mandiri. Berikutnya berakhlak mulia, santun pada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah. Akhlak, masih akhlak. Kategorinya masih ke akhlak. Berikutnya saya memimpi murid-murid yang soleh-soleha, akhlak masih bagus. santun kepada orang tua di rumah maupun di sekolah. Oke. Jawabannya sama. Berikutnya saya memimpikan murid-murid yang mandiri dan berkarakter. Sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, itulah impian kita secara garis besar. Impian Bapak Ibu yang pertama pengen muridnya mandiri, yang kedua pengen akhlak mulia, atau nanti digeser saja boleh, akhlak mulia dulu boleh, mandiri juga boleh. Kemudian yang ketiga berjiwa usaha, yang keempat bernalar kritis, disiplin, kompeten dan kreatif. Kalau kita wujudkan dalam sebuah visi, kira-kira kalimatnya apa? Kalimat positifnya? Atau nanti dulu ya, kita dari cita-cita itu kita lihat dulu visi sekolah kita ya, dari web sekolah. Nanti baru kita merancang apa yang belum ada, kalau mau diperbaiki. Oke, kita jawab dulu kalimat rumpang tadi agar kita tidak jauh-jauh ya. Maksudnya itu tidak salah persepsi. Kalau saya sih menanggapi kalimat rumpang yang kedua, saya memimpikan murid yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti luhur, kritis, semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan. Itu saya ya. Tadi kalau Bapak Ibu yang itu jawabannya. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Ini Bapak Ibu ya.
yang harus kita garis bawahi dari pendidikan guru penggerak ini, bahwa kita tahu bahwa setiap anak itu tidak sama. Setiap anak tidak sama. Makanya ada nanti teknik pembelajaran, metode pembelajaran terdiferensiasi, baik konten, produk maupun hasil proses. Jadi dengan itu kita memenuhi kebutuhan murid ya. Oke, lanjut. Kemudian di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Kalau saya jawabnya seperti itu. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk dapat menuntun. Jadi tugas kita tadi balik-balik ke menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Baik Bapak Ibu, lanjut lagi kita. Nah, ini visi kita. Visi kita tidak kelihatan ya. Terciptanya tamatan profesional, mandiri dan bertakwa. Kita lihat lagi impian kita. Terciptanya tamatan profesional. Ada enggak di situ yang kompeten ya? Berarti masuk enggak tuh? Sesuai ya? Sesuai satu. Oke, checklist. Impian Bapak Ibu terkabul dalam visi yang dibuat Pak Markis. Oke, lanjut. Kemudian ada kreatif tuh profesional, masuk ke kreatif enggak? Masuk ya. Kemudian apalagi? Ada mandiri ada di situ. Bertakwa itu tadi akhlak mulia. Takwa itu Bu, tingkatan yang paling tinggi, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kira-kira apakah visi kita mau diperbaiki pada saat KOSP nanti atau tetap seperti ini? Nanti di rapat berikutnya ya. Tapi gambarannya bahwa visi kita sudah, menurut saya sih pribadi sudah sesuai. Kalimatnya menggunakan kalimat kerja bukan? Bukan ya. Kata sifat, terciptanya, terwujudnya sama ya, terwujudnya. Kira-kira benar kan Bu ya? Iya, betul ya. Kemudian kalau dulu Bapak Ibu di setiap visi pasti ada misi di bawahnya. Kalau sekarang di guru penggerak itu ada namanya prakarsa perubahan. Jadi itu harus dilakukan oleh setiap individu guru yang ada di SMK Negeri Tugu Mulyo. Kalau dulu ya, kalau dulu misi, kalau misi sekolah kita menyediakan fasilitas pengajar sekurang-kurangnya itu misi ya. Tapi sekarang namanya prakarsa perubahan. Baik, jadi ini sepakat ya, tetap visi kita ya pada kondisi seperti ini ya. Terciptanya. Ada berubah bahasa Indonesia. Baik. Gimana Pak Ramli? Ya ini bersihkan, maksudnya ada masukan dari depannya bisa. Ada menciptakan. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Oh iya. Cek satu. Yang mana kalau bukan kata? Tadi yang dimintakan ada kata mewujudkan dan menciptakan. Kalau menciptakan ini kan bentuknya bisa lapangan pekerjaan, usaha mandiri. Kalau di dunia kerja yang dihasilkan dari produk-produk siswa SMK. Kalau mewujudkan hampir sama. Tapi kan kalau penciptaan tadi kan lebih tingkatan, ada lebih tinggi tadi kata Pak ini terlalu tinggi. Berarti ada masukan dari teman, ke depannya itu ya. Cek. Kedepannya tergambar dari penjelasan Pak Mardil dan Bu Tuti bahwa kita hindari kata-kata terciptanya. Mana Pak? Ya boleh. Kalau ya sama seperti yang disampaikan Bapak tadi, kalau itu tingkatannya sudah tinggi. Kalau menciptakan itu berarti kita buat dari tidak ada jadi ada.
sedangkan kita di sini kan membentuk karakter anak. Jadi saya lebih condong ke mewujudkan. Nah, anak memang sudah, iya, terwujudnya akan mewujudkan. Bapak Ibu menjadi, saya potong ya. Bapak Ibu menjadi catatan bagi kita. Kalau nanti kita adakan pertemuan di KOSP, kata-kata itu sudah menjadi masukan Bu Tuti Tama Bu Yulianti dan Pak Marli, bahwa itu kata-katanya terlalu berat untuk kita. Kan tadi syaratnya harus bisa tercapai, ya. Oke, Bapak Ibu, saya rasa pas ya, ketok palu ya. Oke, ketok palu untuk kata-kata itu. Kedepannya itu menjadi, kalau ada notulen rapat itu dicatat, boleh. Oke, baik Bapak Ibu, ini komponen yang ada pada visi kita tadi. Kalau profesional berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional adalah suatu yang bersangkutan dengan profesi atau memperlakukan kepandaian khusus dalam menjalankan pekerjaan. Kemudian mandiri, kata sifat yang berarti dalam keadaan dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Kemudian bertakwa adalah taat menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini komponen yang ada di dalam visi kita tadi Bapak Ibu. Cuman kata-katanya aja yang perlu diperbaiki ke depannya. Kemudian Bapak Ibu, kita perhatikan program-program yang sudah dibuat di SMK ini, apakah mendukung visi yang sudah dibuat? Yang pertama, melengkapi fasilitas sekolah, memenuhi standar minimal kurikulum nasional. Sudah berupaya ya, sudah berupaya. Kemudian memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang profesional. Sedang dan sekarang alhamdulillah ya, sudah banyak yang masuk P3K. Kemudian mengadakan program magang bagi guru dan peserta didik. Saat ini Bu Tuti, guru kami ada magang 2 di Hainu. Jadi di Hainu di Palembang, Hinu. Jadi kemudian mengadakan kegiatan telusur alumni dan tracer study, kemudian mengadakan ekstrakurikuler untuk menumbuhkan kemandirian dan kreativitas. Kemudian untuk bertakwa tadi kami mengadakan kegiatan rutin sholat Jumat, zuhur, dan asar berjamaah di Masjid Thoriqul Jannah SMK Negeri Tugu Mulyo. Baik Bapak Ibu, kira-kira kita pikirkan kembali, apakah kegiatan yang belum kita lakukan untuk menunjang visi SMK Negeri Tugu Mulyo agar lebih maju lagi dengan menggunakan pendekatan inquiry, apresiatif, dan analisis atap yang akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Nasril. Berapa Nasril? Kita kasih tepuk tangan yang gemuruh. Terima kasih, nanti sudah dahulu. Penjelasannya yang luar biasa ya teman-teman. Jadi udah termotivasi Bapak Ibu, udah termotivasi. Jadi udah paham ya bayangnya. Apa nak kasih sedikit dulu deh? Tambah motivasi lagi nih Bapak Ibu. Nah, kita kasih sedikit dulu. Oke Bapak Ibu, kita biar agak lebih fokus, ini lebih berat ini karena program menyangkut program yang akan kita kerjakan ke depannya. Saya kasih S briefingnya ini dari teman saya di CGT. Kata kuncinya, jangan lupakan orang ketiga. Oke, sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar? Jangan lupakan orang ketiga. Baik, kalau saya sebut nama, orang pertama Bu Rika, orang kedua Bu Dana, kira-kira orang ketiga siapa? Siapa? Orang ketiganya Pak Zulhaidi. Betul. Saya tanya individu sekarang. Pak Husni, orang pertama Pak Nasril, orang kedua Ibu Yulianti. Kira-kira orang ketiganya siapa? Salah. Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Kenapa dia bisa benar tadi kira-kira? Ini ada rumus matematika, ini pasti ketikanya. Oke, baik. Kayaknya sependapat teman kita satu ini. Orang pertama Pak Markis, orang kedua Pak Zul, orang ketiga siapa? Orang ketiganya Marli. Betul tidak? Betul. Cluenya kan jangan lupakan orang ketiga.
Kalau Bapak Ibu jawab cuma Zul, Pak Zul, benar nggak jawabannya? Yang benar apa? Orang ketiganya Pak Zul. Oke, tepuk tangan. Udah paham? Udah paham? Kata-kata orang ketiga itu jangan dilupakan. Jangan lupakan orang ketiga. Maksudnya kata-kata orang ketiga itu jangan dilupakan. Ah, nggak seru lah. Silakan, Ya, terima kasih banyak Pak Zul. Coba beri tepuk tangan dulu Pak Zul. Ice breaking ya, ice breaking. Kalau saya agak susah ice breaking karena agak kaku ya. Jadi kita masuk ke berikutnya prakarsa perubahan ya. Prakarsa perubahan. Di sini di guru penggerak kami dibimbing oleh Bu Yulianti, Ibu Siti Hattuti, dan bersama Pak Zulkaidir dan Bu kami ya. Kami di sini diajari untuk prakarsa perubahan ini. Sebelum memilih kita memiliki alur. Yang pertama adalah ATAP. ATAP adalah analisis tantangan aksi pelajaran dan perubahan. Dan alur ATAP ini juga nggak hanya digunakan untuk prakarsa perubahan ya, atau untuk visi. Alur ATAP ini banyak digunakan di segi lainnya ya. Misalnya coaching ya. Kalau coaching ada alur ATAP dan nah, kalau prakarsa perubahan yang pertama analisis ya, bagian yang menceritakan tentang aset dan kekuatan positif. Nah, kalau di SMK kita Bapak Ibu kan 7 aset utama di sekolah ya, setiap satuan pendidikan. Ini ada di SMK. Nah, yang pertama sumber daya manusia yang berkualitas ya. Karena Bapak Ibu masih muda-muda dan semangat, insya Allah berkualitas ya. Kalau dari segi guru ya, kalau dari siswa mungkin kita nggak dilakukan lagi Pak Jul ya, udah sampai provinsi dan nasional Pak Jul. Iya. Berikutnya unsur kepercayaan, trust dan jaringan networking dari masyarakat dan dunia industri Bapak Ibu. Trust dan networking kita udah terjalin lama ya, baik dengan Honda maupun dengan Hino. Itu diwujudkan dengan program pusat keunggulan. Berikutnya ada kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, jadi kebijakan yang disusun Pak Makis ini Bapak Ibu rasa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran nggak? Dapat ya? Ngomong dapat itu takut sama Pak Makis atau gimana? Ada lama. Ya, jadi tidak kita pastikan karena kita udah banyak meluluskan murid yang kompeten dan profesional Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kita berkualitas Bapak Ibu. Agama dan budaya yang beraneka ragam. Nah jadi Bu Yuli dan Bu Siti, kami di sini walaupun kami ada masjid, ada sholat Jumat berjamaah, zuhur berjamaah. Kami juga kalau agama lain itu ada pelajarannya Pak Makis, ada gurunya masing-masing. Ada gurunya masing-masing. Datang ke sini gurunya. Berikutnya sarana dan prasarana yang memadai. Nah Bapak Ibu boleh lihat sarana kita apakah sudah memadai. Kalau kita lihat atau bandingkan dengan sekolah lain ya. Nah jika masih kurang memadai, boleh hubungi kontak personnya Pak Zulhaidir selaku Wakil Sarpras ya. Berikutnya lingkungan yang potensial Bapak Ibu. Jadi lingkungan yang potensial ini kita lihat dari segi lingkungan kita, baik penduduk maupun alam ya. Alam pertanian dan banyak konsumen ya. Saya rasa sangat potensial Bapak Ibu. Nah, dana ya, kalau dana, bukan dana tuh ya, bukan dana. Dana dari pemerintah yang mumpuni, insya Allah ini cukup. Atap, yang pertama A tadi, yang kedua T ya, T-nya tantangan. Tantangannya, nah ini yang agak susah Bapak Ibu, karena kita ada 67 GTK Pak Julian, 67 GTK ya. Nah ini
dengan 67 GPK ini sangat susah untuk mencapai nilai kolaboratif dan penyamaan persepsi, Bapak Ibu ya. Berikutnya ada aksi ya, ada aksinya nilai kolaboratif, reflektif, inovatif dari CGP SMK Negeri Tugu Mulyo. Insya Allah dapat membangun semangat kolaboratif warga sekolah dan penyamaan persepsi untuk setiap program sekolah, Bapak Ibu. Nah, jadi kita kalimat intinya ini penyamaan persepsi untuk setiap program sekolah, Bapak Ibu. Berikutnya P, ada pelajaran yang kita dapatkan atau kita inginkan. Pelajaran atau perubahan yang diperoleh adalah perlunya sebuah program sekolah yang dapat meningkatkan kompetensi profesionalisme murid di dunia kerja agar tercapainya visi bersama di SMK Negeri Tugu Mulyo. Nah, jadi berikutnya ada tanda tanya setelah melalui alur apa tadi, Bapak Ibu ya, prakasa perubahan apa yang harus kita buat sekarang untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, jadi setelah saya atau kami berdiskusi dengan Pak Usul Aidil, nah ini dan Bu kami ya, kita prakasa perubahan kami adalah meningkatkan kapasitas kerja SMK agar lebih responsif terhadap dinamika ketenaga kerjaan dengan mengembangkan teaching factory, Bapak Ibu. Yang kedua, menuntun murid untuk dapat menghasilkan barang jasa dengan meningkatkan mutu pendidikan dan latihan melalui penyediaan kesempatan pelatihan berproduksi secara profesional melalui program unit produksi. Nah, jadi kalimat intinya yang pertama membangun TEFA atau menjalankan TEFA, yang kedua menjalankan UP unit produksi. Untuk prakarsa perubahannya kami menggunakan alur bagian. Jadi yang pertama buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, yang kelima atur eksekusi. Nah, untuk buat pertanyaan, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan teaching factory? Jadi yang pertama, menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan. Link and match ya. Pengguna lulusan itu maksudnya dunia kerja, Bapak Ibu ya, kalau PT-PT. Strategi yang diterapkan diatur dalam Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Berikutnya buat pertanyaan juga untuk apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan program unit produksi SMK. Yang pertama, melakukan proses kegiatan usaha yang dilakukan sekolah dan lingkungan dalam bentuk unit usaha secara berkesinambungan, bersifat akademis dan bisnis dengan memperdayakan warga sekolah dan lingkungan dalam bentuk unit usaha produk atau jasa yang dikelola secara profesional, Bapak Ibu ya. Jadi itu bedanya kalau TEFA sama UP. Kalau TEFA itu lebih pembelajaran, kalau UP lebih apa benefit ya, Bapak Ibu. Menurut Bambang Sartono 2006. Berikutnya ambil pelajaran. Aktivitas apa saja yang dapat mewujudkan program teaching factory? Yang pertama, pembelajaran dan penilaian menggunakan perangkat instrumen format untuk melakukan kegiatan produksi sesuai dengan standar dunia kerja. Berikutnya, situasi apa saja yang dapat mendukung terwujudnya teaching factory? Jadi situasinya adalah lingkungan, suasana dan aturan sekolah khususnya di tempat praktik dikondisikan sesuai dengan standar dunia kerja. Nah, itu sudah kita lakukan, Bapak Ibu, dan akan kita lakukan lagi. Berikutnya ambil pelajaran. Aktivitas apa saja yang dapat mewujudkan program unit produksi, yaitu memberikan pengalaman langsung kepada murid pada usaha agar murid dapat menjadi manusia mandiri.
Situasi apa saja yang dapat mendukung terwujudnya unit produksi? Unit produksi SMK merupakan suatu usaha intercorporate entrepreneur atau wadah kewirausahaan dan suatu organisasi yang memerlukan kewenangan khusus dari pimpinan sekolah kepada pengelola untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara demokratis. Berikutnya ada gali mimpi. Bagaimana perasaan jika warga sekolah dapat mewujudkan teaching factory? Ya tentunya kita semua berbahagia begitu. Apa saja hal-hal yang bisa dilakukan murid setelah teaching factory terwujud? Meningkatkan kompetensi hard skill dan soft skill studi yang sesuai dengan dunia kerja. Untuk berikutnya, apa hal-hal sumber daya yang akan tersedia untuk mempertahankan teaching factory? Yaitu hasil pembelajaran murid berupa kompetensi diwujudkan dalam produk barang jasa real atau itu sesuai dunia kerja. Berikutnya, gali mimpi. Bagaimana perasaan jika warga sekolah dapat mewujudkan unit produksi? Tentunya sangat bahagia. Apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan murid setelah unit produksi terwujud? Yaitu meningkatkan mutu tamatan dalam hal pengetahuan, keterampilan, serta mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi murid. Berikutnya, apa hal sumber daya yang tersedia untuk mempertahankan unit produksi? Yaitu terjalin kerjasama sinergis dengan pihak luar dan luar serta masyarakat luar berdasarkan peraturan Dikmenju tahun 2006. Berikutnya ada jabatan rencana yang bagian J, jabatan rencana. Apa langkah-langkah untuk mewujudkan teaching factory? Yaitu sosialisasi. Yang pertama sosialisasi, kemudian pengorganisasian TEPA, kemudian penguatan mitra, berikutnya pelaksanaan pembelajaran TEPA, yang terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Berapa lama persiapan yang dibutuhkan? 30 hari. Bagaimana pengatur rencana agar berjalan dengan baik? Monitoring dan evaluasi TEPA oleh warga sekolah, mencakup tata kelola proses dan hasil pembelajaran TEPA, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan hubungan mitra kerja. Berikutnya, apa langkah-langkah untuk mewujudkan unit produksi? Sosialisasi unit produksi, pengorganisasian unit produksi, penguatan mitra, melakukan iklan unit produksi, memproduksi produk jasa, evaluasi, dan tindak lanjut. Berapa lama persiapan dibutuhkan? 30 hari. Bagaimana pengatur rencana agar berjalan dengan baik? Perlunya sinergi antara pemangku kepentingan. Ada atur eksekusi. Siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan rencana TEPA yang telah disiapkan? Itu wakil kurikulum, wakil humas, wakil sarpas, unsur program kalian, dan perwakilan dunia kerja. Apa saja peran yang dibutuhkan? Yaitu perencana, pengorganisasi, pelaksana atau pengarah, dan pengawas atau pengendali. Siapa yang bertanggung jawab agar program TEPA terlaksana dengan baik dan berlanjut? Seluruh warga sekolah. Kapan program TEPA akan dilaksanakan? Awal tahun ajaran baru 2024-2025. Siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan rencana yang telah disiapkan? Yaitu seluruh warga sekolah. Apa saja peran yang dibutuhkan? Yaitu tim produksi dan tim pemasaran. Bapak Ibu, jadi untuk TEPA dan UP ini beda. Kalau UP ini kita perlu bentuk tim produksi dan tim pemasaran. Kalau TEPA hanya pembelajaran. Saya nggak utami. Ya nggak apa-apa lah. Utami itu berdua jurusan. Jadi kalau kami itu memang di prakarsa perubahan yang perlu kami wujudkan itu teaching factory sama yang produksi dulu sekarang. Karena inilah rumusnya dari SMK. Kalau tidak ada teaching factory itu menghadirkan suasana belajar seperti layaknya di sekolah. Kalau unit produksi itu kreasi anak menghasilkan produksi yang visual. Itu yang belum sampai dengan sekarang dan sekolah-sekolah pun belum. Itu impian yang paling impian sekali. Hanya sama Pak Ati. Suruh ngomong ke Bapak.
belakang Bupati Bupati. Tugaskan Pak Jati. Pak Wisnu, Pak Gede, saya ngurusi itu. Berikutnya, siapa yang bertanggung jawab agar program unit kursi terlaksana dengan baik dan berlanjut bagi seluruh warga sekolah? Kapan program UP akan dilaksanakan? Tahun awal tahun ajuran baru ya Pak Wisnu ya. Alhamdulillah. Ya, kita serahkan acaranya ke Pak Haji. Oke Bapak Ibu, demikian ya. Jadi Bapak Ibu, saya tekankan kembali, nanti walaupun nanti kepala sekolah berganti atau siapapun, kita harus samakan persepsi dan cita-cita kita. Saya yakin Pak Wisnu kepingin sekali ada unit produksi, ada teaching factory di SMK kita. Sayang sekali hari ini ketua jurusannya tidak bisa bersama kita karena pendampingnya tidak. Diskusi yang seperti ini Bapak Ibu jarang kita dapatkan, ya jarang. Jadi karena kita kesibukan masing-masing, kita membuat acara yang seperti itu tuh jarang, seperti ini jarang. Dan kadang-kadang pada rapat-rapat kenaikan kelas itu hanya satu arah saja ngomongnya ya. Kalian tidak diberikan kesempatan untuk meluapkan lah bahasanya, meluapkan keinginan kalian terhadap SMK kita ke depannya. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu telah membersamai kami dalam kegiatan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya juga minta kehadiran Bapak Ibu pada kegiatan diseminasi entah ke hari Senin atau apa. Nanti saya akan menyampaikan budaya positif di ruangan dan tempat yang sama. Saya dan Pak Nasril nanti. Tapi syaratnya itu videonya harus 60 menit. Nanti berarti kalau 60 2 jam ya. Gitu. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepukan yang dulu. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Yang ingin saya tanyakan kepada peserta dulu, Bapak Ibu. Oke, Pak Zoom. Iya. Suara zoom. Sebenarnya saya kurang melihat, apa saya nggak terlihat saja ya Pak. Kayaknya dari Bapak Ibu ini apa kurang greget atau gimana ya? Apa malu apa nggak punya keinginan atau saya pengennya siswa saya itu seperti ini gitu ya. Kemudian ini masih muda-muda semua loh, masih sangat muda-muda sekali dibanding saya. Jangan dibandingkan dengan Pak saya ya. Jadi memang hari ini Pak, ini mungkin pengalaman pertama ya Pak ikut berdiskusi merumuskan visi misi untuk di SMK mungkin ya. Nah, sebenarnya tujuannya tadi itu Bu, kita itu ingin mewujudkan bersama impian kita bersama ya, impian Bapak Ibu, impian Pak Zul, impian kepala sekolah, impian sekolah, termasuk impian orang tua. Sebenarnya untuk membahas visi misi ini Bu, itu juga bisa loh Pak dilibatkan komite anak. Jangan dikira anak-anak itu nggak mimpi Bu, pengennya punya guru yang seperti ini, pengennya punya guru yang energik, pengennya punya guru yang smart ya. Jadi jangan dikira yang pengen mimpi itu cuma Bapak Ibu saja. Bisa membayangkan nggak kalau anak-anaknya juga bermimpi Bu? Ibu yakin nggak anak-anak itu punya impian? Yakin, pasti yakin. Saya aja Bu, saya ini guru PAUD Bu, baru 33 tahun, baru ngajar. Mungkin ada yang belum usia ke sana ya. Iya. Kata Pak Jul apa Pak kemarin istilahnya? Jadi begini. Jadi memang Bu, anak-anak kita ini kan role model. Kalau gurunya sudah nggak semangat, kira-kira anaknya iya ngomong. Orang gurunya saja sebagai ikonnya nggak semangat. Ini tadi saya baru lihat satu ice breaking saja. Ice breaking itu jangan dianggap apa ya? Jangan dianggap
nggak punya arung ya. Jadi kalau SBK-nya udah lemes, menggambarkan semangat juga ya. Nah, iya. Jadi begini Bapak Ibu, visi dan misi sekolah itu impian yang harus kita wujudkan. Nggak mungkin impian bersama yang mewujudkan hanya 2-3 orang guru. J nomor betul? J pasti. Kalau impian ini oke lah, anggap saja ini impian Pak Zul dan Pak Nasril. Kemudian ditanyakan ke Bapak Ibu, Ibu saya punya mimpi ini loh, kira-kira gimana? Wah bagus itu Pak Zul, saya setuju, saya mendukung. Ketika ayo Bu kita wujudkan, ikut aja lah Pak, melok mawon nurut derek. Tadi kan puisinya aku melihat Indonesia. Dalam bayangan Soekarno itu Indonesia yang terbayang. Sekarang kalau bayangan saya kembalikan ke Bapak Ibu, aku melihat Indonesia itu bayangkan yang Bapak Ibu inginnya melihat anak-anak dengan beraneka ragam, dengan beraneka karakter, sudah membawa ilmu ngeyel dari rumah, sudah membawa ilmu dablek dari rumah. Itu kalau bahasa Belanda ya. Nah, kan karakternya berapa Pak siswanya Pak? 1000. Gurunya berapa Pak? Gurunya cuma 65, siswanya 1000. Nah, itu sebenarnya kurang Pak kalau saya, kurang. Apalagi SMK ya, SMK. Jadi bayangan kita sebenarnya bayangan Soekarno tadi yang diharapkan Soekarno itu adalah kalimat tersirat ya Bapak Ibu ya. Kita memimpikan Indonesia, kita nggak lagi lihat anak Jawa, anak kampung, anak Batak, anak Cino, anak Londo seperti itu ya. Kita lihatnya anak SMK tadi apa jargonnya? SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Itu ini tadi sampai Pak tulis loh Pak. Itu apakah turunan dari kata-katanya ya Bu. Jadi kalau SMK hebat, SMA bisa, coba nanti kita soalkan dengan visi sekolah tadi. Apalagi kalau kabar SMK bisa, SMA hebat, SMK luar biasa. Jadi SMK bisa hebat dan luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu muda. Ini gimana aku udah muda semua, nggak ada yang tua ya Pak? Berapa Mbak usianya? Baru 30. Setengah abad lebih. Oh, baru setengah abad lebih. Saingan dengan ditutup ya. Iya, Bapak Ibu, itu hanya masukan ya, masukan dan motivasi dari saya untuk Bapak Ibu yang masih muda-muda ini. Ayo kita bawa SMK ini benar-benar menjadi SMK yang bisa hebat dan luar biasa dengan mewujudkan visi misi sekolah kita yang sudah tergambar tadi. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Yuni. Baik Bapak Ibu, sedikit saja tambahan dari saya. Saya menyoroti ya, SMK bisa, SMK hebat. Saya kira itu adalah akronim yang ada kepanjangannya ya, yang merupakan cerminan dari harapan
atau visi dari SMK ini. Ternyata katanya bukan. Nah, jadi saya usul saja, kita sudah dapat visi tadi ya. Nah, dari visi itu kita buatkan akronimnya sehingga bisa jadi jargon, jadi slogan. Jadi nggak cuma bisa, apa bisa tuh? Nggak ada maknanya gitu, nggak ada. Kalau saya contohkan kami ya, SMPB, sama selagi saya melakukan pendampingan individu, kami benar-benar dengan kepala sekolah dan semuanya itu kami mendiskusikan visi sampai dapatlah kami itu mewujudkan generasi yang terampil, optimis, prestasi, santun dan cerdas, sehingga kami singkat itu TOPSCHEN. Jadi sampai sekarang itu jadi jargon anak-anak. Kalau kamu bilang SMP basic atau TOPSCHEN, jadi anak pun tahu visi sekolah itu. Nah, lebih bagus juga kalau misalkan visi tadi bisa kita buatkan dari profesional, bermandiri dan berkarakter. Nah, sekolah. Ya, pikir cari yang bagus ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, sama Bu ya. Kalau itu tadi Bu, karena kalau di Bu Tuti itu ya Bu, jargonnya cakep. Bukan karena gurunya perempuan semua ya. Kalau Bu TK kan jadi dengan perempuan cakep itu cerdas, aktif, kreatif, energik, apa ya? Pokoknya profesional. Jadi meskipun kita itu guru TK itu jangan bisanya cuma tepuk tangan sama nyanyi saja, gitu ya. Saya pengennya anak-anak saya juga luar biasa. Bapak Ibu, alhamdulillah luar biasa sekali kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik dan Pak Zul, Pak Nasil bisa menyampaikan apa yang sudah dipelajari selama 1 bulan ya Pak ya, dan itu nanti mungkin bisa menjadi masukan saat membahas di sini di sekolah ke depan Pak. Mungkin bisa disampaikan juga kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa guru-guru juga bisa diajak mewujudkan mimpi bersama. Dari saya atas nama PP, kalau ada kekurangan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum kegiatan ini saya akhiri, mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita keluar ya, sekali lagi mewakili sekolah, mewakili kepala sekolah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri Artuti selaku PP Fajul dan juga Ibu Yulianti MPD selaku PP-nya Pak Nasir. Terima kasih, ada banyak masukan yang kami dapatkan pada kesempatan ini. Tentunya ini akan membawa kebaikan bagi visi misi di sekolah kita nantinya ya. Nanti seperti yang disampaikan tadi, kalau kemarin ada visi ya, ada misi. Sekarang misi itu kalau di Putra itu atau di Merdeka sudah ganti juga namanya dengan istilah prakarsa perubahan ya. Ada banyak tadi perubahan mungkin yang bisa kita sampaikan di situ. Dan di visi pun tadi saya sudah dapat masukan sedikit dari Ibu ya selaku PP ya. Itu jadi pertimbangan juga nanti untuk pembuatan kurikulum kita yang berikutnya di visi-visi nanti yang tahun ajaran 2000, karena tiap tahun itu harus dibuat mau kita bawa kemana di sekolah kita tiap tahunnya. Memang selama ini sifatnya juga pembuatan itu ya kebanyakan hanya di tim pengembang kurikulum, dan juga di situ termasuk kurikulum dan kepala sekolah dan rekan-rekan lainnya. Dan mungkin kedepannya itu akan lebih baik lagi, memang masukan-masukan seperti ini ya. Untuk kedepannya kita ambil semua apa impian-impian rekan-rekan yang ingin kita sampaikan, kita masukkan di dalam kurikulum itu, sehingga nantinya bisa kita capai dan bisa laksanakan sesuai dengan keinginan
Bapak dan Ibu dan juga keinginan siswa di SMK Negeri Trunijaya. Itu saja mungkin ya. Di sini tadi ada apa namanya di visi-visi tadi apa ya? Kita yang lama itu terciptanya tamatan yang profesional, mandiri dan bertakwa. Tapi yang sifatnya saya mungkin ke depan tadi masukan juga, jadi mungkin terlalu tinggi kan, mungkin terwujudnya bagus juga itu. Kemudian mungkin yang bertakwanya mungkin agak lebih kita kedepankan, yang berkarakter dan bertakwa dulu, baru yang urutan di belakangnya. Karena kalau siswa itu sudah bertakwa, dari mungkin dia mereka nanti barulah bisa mandiri, baru bisa yang lain-lain. Karena itu urutan tertingginya. Terima kasih, itu sebagai masukan juga. Insya Allah nanti kita akan uangkan bahan-bahan jadi pemain kita yang tahun 2025-2026 tahun ajaran 2026. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Tentunya Bapak kepada Pak Ju dan Pak Li, Pak Masil, terima kasih, dan kepada Ibu Siti dan Ibu Yuli, terima kasih sekali lagi. Mohon tentunya